pemain moncer di Liga 1, tapi tak perkuat timnas Garuda di Piala AFF. Sebelum kita lanjutkan, pencet tombol subscribe untuk melihat berita sepak bola lainnya. Urusan memilih pemain adalah wewenang pelatih. Kuasa mereka menentukan skuad tidak bisa diganggu-gugat, termasuk di level timnas. Hal sama berlaku buat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah menentukan daftar pemain yang menjadi proyeksi ke Piala AFF 2020. Dari daftar pemain yang dibawa ke Turki untuk TC Timnas, ada beberapa nama yang bersinar di BRI Liga 1. Alasannya halangan pelatih timnas Indonesia hanya boleh mengambil maksimal 2 pemain dari tiap klub. Oleh karena itu, perlu pemilihan yang tepat dan cermat dari Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja pemain yang bersinar di BRI Liga 1 tapi tidak dapat panggilan dari Shin Tae-yong? Berikut 7 di antaranya. Ilija Spasojevic. 9 gol sudah dijaringkan Spaso buat Bali United. Namun, jumlah itu ternyata belum cukup buat Shin Tae-yong memberi kepercayaan. Pemain naturalisasi asal Montenegro ini tidak berada dalam skuad yang dibawa ke Turki. Kesempatan untuk bermain di Piala AFF 2020 pun menjadi sirna. Mungkinkah pesepak bola berusia 34 tahun ini sudah terlalu tua buat tim pelatih timnas? Irsyad Maulana, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini punya tembakan yang akurat. Mobilitasnya dalam skema menyerang menjadi favorit banyak pelatih. Namun, penggawa Persita Tangerang ini tidak cukup diminati Shin Tae-yong. Terbukti Irsyad Maulana tidak masuk dalam pemanggilan menuju Piala AFF 2020. Padahal, statistiknya di BRI Liga 1 2021/2022 terbilang lumayan. Ia mencatat 4 gol, 14 tembakan, dan 7 tembakan akurat. Johan Alfarizi, sebagai fullback, namanya sudah kondang. Penggawa Arema FC ini statistiknya juga bagus di BRI Liga 1 2021/2022. Ia mencetak 2 gol, 4 tembakan, dan belum pernah kena kartu kuning atau merah. Sebagai pemain bertahan, angkanya dari 12 penampilan adalah 11 kali tackle, 32 interceptions, dan 17 clearances. Bisa jadi, Shin Tae-yong tertarik tetapi sulit memanggilnya karena sudah ada 2 pemain Arema FC lainnya yang dipanggil. Keduanya yaitu Kusedia Haryudo dan Dedik Setiawan. Awan Seto Raharjo. Penampilan Awan Seto di Bayangkara FC terbilang konsisten. Faktanya, tim berjuluk The Guardian itu mampu bertengger di papan atas BRI Liga 1 2021/2022 secara konsisten. Kalau bukan karena performanya yang apik dalam mengawal gawang, niscaya Bayangkara FC bisa stabil di persaingan jalur juara. Namun, Shin Tae-yong lebih memilih 2 kiper lain, yaitu Muhammad Riyandi, Barito Putra, dan Syahrul Fadilah Persikabo 1973. Andritani Ardiasa, kiper yang pernah menjadi kapten timnas Indonesia era pelatih Simon McManamy ini memang tidak pernah dapat panggilan dari Shin Tae-yong. Padahal penampilannya dalam mengawal gawang Persija Jakarta tidak perlu diragukan. Tidak diketahui apa alasan tim pelatih timnas Indonesia tidak memanggil Andritani. Tapi seperti alasan umum lainnya, pasti ada pertimbangan teknis sehingga ia tak dipanggil. Bagas Adi Nugroho. Di posisi bek tengah persaingan masuk tim nasional memang ketat. Banyak pemain bertahan yang dimiliki Indonesia dengan kualitas bagus termasuk Bagas Adi Nugroho. Namun, tim pelatih timnas Indonesia tidak memasukkan Bagas Adi dalam proyeksi Piala AFF 2020. Pertimbangan teknis kemungkinan menjadi alasan bek Arema FC ini tidak dipanggil ke skuad Garuda. Adam Alis Setiano. Jika namanya tidak masuk timnas Indonesia, bukan berarti kualitasnya jelek. Adam Alis sudah membuktikan itu lewat penampilan di Bayangkara FC yang menjanjikan. Bisa jadi, gaya bermain Adam Alis tidak cocok dengan skema permainan yang dibangun Shin Tae-yong buat timnas Indonesia. Alhasil ia tidak masuk dalam proyeksi Piala AFF 2020.